Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di video-video kemarin teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan kemudian ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di sini pertanyaannya itu sangat banyak sekali teman-teman ya, tetapi perlu kalian ketahui kalau seandainya nanti saya tidak bisa jawab semuanya teman-teman ya, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya teman-teman ya, karena di sini pertanyaannya sangat banyak sekali dan biasanya saya itu rata-rata cuma 20 menit lah gitu teman-teman ya bikin videonya. Nah makanya bagi teman-teman yang tidak terjawab mohon maaf atas keterbatasan saya, tetapi perlu kalian ketahui bahwa pertanyaan kalian ketika tidak terjawab juga sebetulnya kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya, bakalan baik-baik saja teman-teman ya, karena memang pada dasarnya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya. Sensasinya mungkin sangat banyak sekali teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja gitu teman-teman ya, setiap harinya itu bakal sering sering gonta-ganti sensasinya dan kadang membuat kita bingung. Tetapi kalian tidak usah bingung teman-teman ya, kalian tidak usah gimana nih solusinya, gimana nih caranya. Tanpa kalian dikasih tahu juga teman-teman ya, kalian itu bakalan membaik kalau seandainya kalian itu konsisten terhadap metodenya. Apa itu metodenya? Kembali lagi, metodenya itu adalah pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana teman-teman ya, sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nanti juga bakalan hilang dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Nah pertanyaan yang pertama teman-teman ya, ini pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Ada yang sama nggak badan aneh rasanya, terus kaki dingin, tidur nggak pernah nyenyak, selalu kaget-kagetan, jantung seperti melemah. Itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti sering mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ketika kalian terkena gangguan medisnya,
gangguan asam lambungnya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian diikuti dengan gangguan psikis teman-teman ya, ada trauma, ada mental yang sedang turun gitu teman-teman ya, itu pasti kalian mengalaminya teman-teman ya, karena sensasi-sensasi seperti itu adalah sensasi-sensasi panic attack atau anxiety disorder teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika sekarang kalian sedang mengalami badan rasanya seperti apa ya, seperti aneh perasaan seperti aneh, kemudian kaki terasa dingin juga gitu teman-teman ya, tidur nggak pernah nyenyak, itu kalian terkena anxiety disorder teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya apakah bahaya? Tidak teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Biasanya anxiety disorder itu mempunyai sifat tersendiri teman-teman ya. Orangnya paling tidak mau sekali menghadapi perubahan ke negatif walau sekecil apapun. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis menyadari trauma itu sendiri teman-teman, sadari saja kalau seandainya kita itu sekarang ada trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis rasanya seperti mau mati. Nah itu teman-teman ya, tanpa disadari di situ menjadi trauma, dan tanpa disadari kita itu menjadi serba sensitif teman-teman ya, semuanya ya, karena kita banyak ketakutan teman-teman. Hal apapun ketika hadir pasti kita mengalami ketakutan, dan kemudian ngepeknya atau dampaknya banyak. Kualitas tidur kita itu menjadi kurang nyenyak ya. Orang yang tegang, orang yang sedang waspada ya, tidurnya pasti nggak akan nyenyak teman-teman ya, karena kitanya waspada. Nah itu teman-teman, bahkan ke hal-hal yang lainnya juga suka ngikut biasanya. Napas terasa tidak plong, terasa pendek gitu teman-teman ya. Itulah saat terkena anxiety disorder. Sadari saja itu. Dan kalau seandainya kalian ditanya apakah berbahaya? Tidak teman-teman ya. Nanti juga kalian bakalan membaik dengan sendirinya. Nah sekarang solusinya gimana? Terima saja teman-teman ya. Terima saja kalau seandainya kita itu terkena anxiety disorder. Kalau seandainya kita itu terkena mental tempe. Nah itu teman-teman. Nah, sekarang cara membenahinya gimana? Kalau seandainya kita menyadari mental kita itu sedang mental tempe teman-teman ya, pasti kita juga bisa berpikir wajar, oh ini mentalnya butuh dibenahi. Caranya gimana? Tanamkan dalam pikiran kalian ketika kalian sensasi hadir gitu teman-teman, sensasi dari gangguan asam lambung hadir, itu tidak berbahaya teman-teman ya, karena memang pada dasarnya tidak berbahaya. Kalau seandainya otak kalian itu ngeyel teman-teman ya, kalian flashback saja. Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis? Sudah berapa sering kalian mengalami sensasi yang sering hadir bulak-balik? Apakah kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman ya, hanya mengganggu saja teman-teman ya. Nah makanya usahakan tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian bakalan baik-baik saja. Fokus saja kalian sekarang itu di metodenya teman-teman ya. Pola makan tetap dijaga, apapun yang terjadi makan harus dijaga teman-teman, dari mulai jam makan sampai jenis makanan. Nah itu teman-teman, kemudian pola hidupnya harus dijaga juga gitu teman-teman ya. Usahakan tidur itu di awal-awal malam. Tetapi kalau misalnya Pak saya itu sering terjaga nih, sulit juga untuk tertidur kembali, biasakan kalian tidur di awal-awal malam. Ketika kalian terjaga juga di tengah malam, paksakan saja. Nanti juga ketika kalian melakukan sering melakukan hal seperti itu, dipaksakan gitu teman-teman ya, nanti juga kalian akan terbiasa dan kalian itu akan bisa tidur dengan cepat. Nah itu teman-teman, ingat ada pepatah mengatakan bahwa kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya juga harus dijaga teman-teman ya. Nah cara menjaga pola pikir itu seperti apa? Menyadari apa yang sedang terjadi. Gue sekarang nih sedang kembung nih, sedang begah nih. Jangan pernah berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Kalian harus bisa berpikir wajar. Oh ini kembung begah karena ada gasnya. Kenapa bisa ada gas di dalam lambung kita? Ya wajar, karena asam lambungnya sedang tidak normal. Asam lambung sedang tidak normal bisa menyebabkan gelembung gas. Nah itu teman-teman, kemudian sensasinya pasti kembung begah. Kalau dipukul kayak macam begini itu kayak macam gendang. Nah itu teman-teman ya, menyadarinya ke sana biar kalian itu tidak berpikirnya kemana-mana. Nah itu untuk cara menjaga pola pikir. Nah itu teman-teman, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Apapun yang terjadi kalian usahakan harus tetap minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Karena ketika kalian terkena medisnya, asam lambungnya itu bisa dinetralkan dengan air putih hangat gitu teman-teman ya. Kemudian kalau seandainya kalian pikirannya sedang stres, ruwet gitu teman-teman ya, banyak berpikir ke hal negatif, banyak ketakutan, itu air putih hangat itu bisa membantu merelaksasi pikiran kita teman-teman ya. Tubuh kita dapat direlaksasi, pikiran kita dapat direlaksasi. Nah makanya jangan pernah menyepelekan tentang air putih. Nah itu teman-teman, makanya usahakan mulai dari sekarang apapun yang terjadi usahakan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian metode selanjutnya adalah selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Kenapa harus bisa seperti itu? Ya karena rata-rata untuk orang yang aslam pikirannya itu selalu ngaco teman-teman ya. Berpikirnya itu tentang kematian,
tentang hal-hal yang tidak diinginkan, jangan-jangan gue umur udah nggak panjang lagi. Nah itu teman-teman ya, tetapi berbeda ketika kalian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nanti pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu nggak ada teman-teman ya. Kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, minimal pemikiran-pemikiran kalian itu nggak ada yang hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, makanya usahakan mulai dari sekarang apapun yang terjadi, usahakan agar hati dan pikiran kita itu tetap senang. Tapi Pak nggak bisa nih, saya itu melakukan kesenangan itu nggak bisa, selalu kepikiran tentang tentang kematian teman-teman ya. Biasakan saja teman-teman dari mulai sekarang. Kita itu nanti bisa karena terbiasa. Nah, makanya jangan pantang menyerah. Lakukan terus kesenangan-kesenangannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, ulu hati mengganjal, tenggorokan juga mengganjal, minum air hangat kurang cocok. Baru aja dibilang ini. Ulu hati mengganjal, tenggorokan juga mengganjal, minum air hangat kurang cocok. Untuk ulu hati mengganjal itu biasanya karena memang panas dalam, apalagi tenggorokan juga terasa mengganjal itu dari panas dalam. Usahakan harus minum air hangat. Tetapi kalau misalnya kalian tidak cocok nih minum air hangat, teman-teman ya, kalian bisanya itu minumnya itu air putih biasa gitu teman-teman ya. Tetapi kalian itu boleh-boleh saja, tetapi hindari minum yang terlalu dingin. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian biasakan kalian mengkonsumsi minum air hangat teman-teman ya, air hangat biasa lah teman-teman ya, hangat-hangat kuku, nggak mungkin kalian nggak bisa teman-teman ya. Kalau seandainya kalian nggak bisa, kembali lagi biasakan. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian mengkonsumsi minuman dingin teman-teman tambah mengganjal teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak percaya, tengok atau tanya sama orang-orang tua yang dahulu teman-teman, keluarga kalian tanya. Kalau seandainya ulu hati sedang mengganjal, minum air dingin tambah mengganjal teman-teman ulu hatinya, biasanya seperti itu. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis. Makanya usahakan ketika kalian selalu mengalami ulu hati mengganjal, tenggorokan sedang mengganjal juga, itu biasanya dari panas dalam teman-teman ya. Perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari makanan-makanan yang bisa menambah panas dalam lagi. Seperti apa? Gorengan-gorengan hindari saja dulu. Makanan berlemak, berminyak, ya makanan yang alot, apalagi pedas, santan seperti itu hindari saja dulu teman-teman ya. Jadi makannya yang aman-aman saja. Kemudian bantu juga dengan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam. Apa itu? Yang cocok buat saya dulu teman-teman ya. Rebusan labu siam, cincau, dan pepaya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam sekarang yang sedang mengalami ulu hati mengganjal, tenggorokan juga mengganjal, itu biasanya dari panas dalam. Perbanyak minumnya. Tetapi kalau misalnya kalian kurang cocok dengan minum air hangatnya usahakan hangat-hangat kuku lah. Hindari minuman dingin teman-teman ya, tambah mengganjal itu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Kemudian selanjutnya, dada terasa sesak, hidung mempet, badan terasa lemas, dan perasaan takut. Itu sama teman-teman ya, dada terasa sesak, kemudian hidung mempet. Nah itu biasanya dari panas dalam teman-teman. Kemudian ada perasaan lemah, letih, lesu. Kemudian perasaan takut itu ya dari cemas teman-teman ya, dari anxiety disorder, dari panic attack teman-teman ya. Kita saat terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, kita paling tidak mau sekali mengalami hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Sementara orang yang terkena asam itu sifatnya sensitif. Ada rasa tidak nyaman sedikit karena kitanya sedang sensitif, rasanya menjadi besar teman-teman. Dan ketika rasanya menjadi besar, kadang kita ketakutan. Akhirnya ya kadang agak sesak juga, perasaan takut juga. Nah itu teman-teman ya. Nah usahakan kembali lagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, perbanyak minumnya, jaga jenis makanannya, dan apapun yang terjadi makan harus masuk teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, sensasi selalu hadir setiap hari, kepikiran tentang kematian terus. Nah itu berarti anxiety disordernya belum hilang teman-teman ya. Sama saya juga dulu seperti itu teman-teman. Jadi ketika sensasi hadir setiap hari, kadang ya selalu mengalami ketakutan teman-teman ya. Karena kitanya sedang sensitif perasaannya. Ada sensasi asam lambung sedikit saja yang hadir, kita ketakutan. Wah, takutnya mati nih gua nih. Hari ini nih gua mati nih. Mungkin kemarin-kemarin gua selamat nih ketika ada sensasi hadir. Nah, sekarang nih sensasi hadir nih, pasti gua mati nih. Selalu saja seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu biasanya dari mental, teman-teman ya. Mental kita itu menjadi mental tempe ya karena ada trauma, teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan sensasi selalu hadir bolak-balik, ya wajar sebetulnya teman-teman ya. Selama kalian asam lambungnya belum beres, teman-teman ya, sensasi itu pasti bakalan hadir terus teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen
apa ya, sensasinya itu cepat hilang, teman-teman usahakan kalian jaga jenis makanannya. Kemudian jaga juga pola hidupnya, kemudian jaga juga pola pikirnya. Jangan stres juga karena ketika stres itu ya bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal kembali, teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Kemudian kalau seandainya kalian selalu kepikiran tentang kematian, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, teman-teman ya. Sensasi yang selalu hadir di kalian, teman-teman ya, setiap harinya itu tidak berbahaya, teman-teman ya, tidak menyebabkan kematian, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian ngeyel juga, Pak, tapi ini takut nih, kan selalu seperti itu, teman-teman ya. Flashback kejadian kalian, teman-teman ya. Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan ini? Nah, itu teman-teman ya, sudah seberapa sering kalian mengalami sensasi yang hadir, teman-teman ya. Apakah sudah mati? Kan tidak, teman-teman ya. Kalian masih bisa nonton video-video Abdul Rahman, kalian masih bisa menghirup udara segar, teman-teman ya. Nah, itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata gangguan asam lambung dan asam psikosomatis termasuk sensasi-sensasi yang hadir tidak berbahaya. Hanya mengganggu saja, teman-teman ya, mengganggu terhadap pikiran kalian. Kalian selalu dipermainkan dengan pikiran-pikiran negatif. Ketika sensasi hadir, berpikir tentang kematian. Nah, itu teman-teman, jadi untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap pikiran kalian, teman-teman ya, mengganggu terhadap perasaan kalian yang seharusnya bervariasi ya. Ada berbunga-bunga, ada yang berbahagia, teman-teman, setiap hari selalu mengalami sedih. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Asam lambung dan asam psikosomatis termasuk dengan sensasi-sensasinya tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian selanjutnya apa nih? Minta saran buat naikin buat naikin berat badan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, berat badan itu agak kurang, kemudian ketika naiknya itu agak sulit, teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kenapa sangat sulit untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika mau menaikkan berat badan, teman-teman ya? Wajar sebetulnya, teman-teman ya. Kalau seandainya pencernaan kita sedang error, teman-teman ya, belum beres lah, belum sembuh lah gitu, teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak gizinya, nilai dari kebaikan makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita, teman-teman ya. Wajar kan kalau karena pencernaan kalian itu sedang tidak beres gitu, teman-teman ya. Nah, makanya wajar juga kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar kalau seandainya kalian kurus seperti itu, teman-teman ya. Kemudian kalau seandainya, Pak, saya itu pencernaannya nih sudah beres nih, Pak. Dilihat BAB-nya juga sekarang itu sudah berbentuk, sudah nyaman lah gitu, teman-teman ya. Tidak ada yang lain gitu. Sensasi-sensasi di perut sudah tidak ada lagi. Tetapi untuk BB itu sulit naiknya, teman-teman ya. Mungkin ada pengurasnya, teman-teman ya. Apa itu pengurasnya? Biasanya di stres, teman-teman ya, terlalu banyak pikiran, teman-teman ya. Kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu ketika asam lambungnya sudah beres, tapi ada juga psikisnya yang belum beres, teman-teman ya, selalu mengalami ketakutan, ada stres di situ. Nah, itu juga nanti bisa menguras energi kita dengan cepat, teman-teman ya. Kita banyak makan, kemudian energinya sudah mulai penuh, kebutuhan untuk tubuhnya juga sudah mulai terpenuhi, teman-teman. Tetapi kalau seandainya ada stres, terkuras kembali, teman-teman ya, sudah pasti nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah, makanya wajar kalau seandainya kurus. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang solusinya gimana nih supaya berat badan itu cepat hadir lagi, cepat kembali lagi? Apapun yang terjadi, teman-teman ya, jadi gimana caranya supaya kalian itu kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya walaupun dalam keadaan seperti ini. Nah, itu teman-teman ya, solusinya gimana? Untuk saya pribadi dulu sering makan, sering ngemil, sering minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu, teman-teman ya. Kemudian hindari stresnya dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kenapa harus belajar masa bodoh? Ya karena asam lambung itu nggak bahaya, teman-teman. Ngapain kita berpikir tentang sensasi-sensasi, teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja. Yang penting kita sudah fokus di 3P-nya. Selebihnya belajar masa bodoh karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis tidak berbahaya. Nah, makanya selebihnya lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Jadi ketika kalian sering makan, nanti kebutuhan untuk tubuhnya terpenuhi.
kemudian stresnya teralihkan dengan belajar masa bodoh karena selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, nanti kalian bakalan cepat naik BB-nya. Nah itu teman-teman ya, karena untuk kebutuhan tubuhnya tidak terkuras di situ. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi solusinya adalah sering makan, sering minum, sering ngemil, kemudian hindari stres dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nanti juga kalian bakalan membaik dengan sendirinya, dan kemudian BB itu tanpa disadari nanti bertambah dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian selanjutnya, oh ini sudah 20 menit lebih teman-teman ya. Ini ada dada nyeletit kanan kiri, kadang tengah, kadang di lambung. Apakah itu aman? Aman teman-teman ya. Itu hanya apa ya? Hanya penegangan otot saja teman-teman ya, karena kitanya sedang stres atau karena kitanya sedang bertahan teman-teman ya, karena sedang waspada. Dada nyeletit kanan kiri, kadang tengah, kadang di lambung. Apakah itu aman? Aman teman-teman ya. Tiba-tiba cemas kayak mau mati, apakah itu panic attack? Betul sekali, itu panic attack atau yang disebut dengan anxiety disorder teman-teman ya. Saya selalu mimpi buruk, kadang sulit untuk tidur kembali. Itu efek stres atau dampak ketika stres? Banyak sekali nih teman-teman ya pertanyaannya, cuman tidak bisa saya jawab semuanya teman-teman ya, karena memang durasinya sekarang sudah 20 menit lebih gitu teman-teman nih. Bagi teman-teman yang tidak terjawab, kalian gak usah khawatir, kalian itu bakalan baik-baik saja. Yang harus kalian lakukan saat ini adalah fokus saja di 3P-nya. Apapun yang terjadi, 3P-nya tetap dijaga gitu teman-teman. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga, kemudian minumnya 8 gelas dalam sehari jangan sampai kurang. Kemudian selebihnya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, nanti juga kalian bakalan cepat membaik lagi. Nah itu teman-teman ya, untuk pertanyaan yang lainnya nanti saya sambung lagi di video selanjutnya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ikuti terus channel Abdurrahman teman-teman ya. Cara apa ya, cara sederhana teman-teman yang nggak pakai obat, nggak pakai herbal ya, dengan hal-hal yang sederhana, karena sebetulnya kegiatan ini tuh untuk asam lambung itu sederhana sebetulnya teman-teman, kalau seandainya kalian paham. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.